Mil, sampai mama meninggal, mama ingat, Mil. Gara-gara uang itu mama dihina di depan banyak orang. Gara-gara uang itu mama dicaci maki di depan banyak orang. Waktu itu mama punya hutang dengan orang kaya di kampung, Mil. Mama sudah siapkan uangnya di bawah bantal, Mil. Begitu mama pulang, mama cari uangnya nggak ada, Mil. Dan mama datang ke rumah orang yang kaya itu ingin minta kelonggaran. Sampai di sana masih banyak orang, Mil. Mama dicaci maki, Mil. Mama dihina, Mil. Sakit, Mil. Kerasa, Mil. Masih kerasa sampai sekarang, Mil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Ajeni, di acara Leadership Inspiration. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita tentang kejadian yang pernah saya alami dalam kehidupan saya yang terjadi pada bulan September 2003. Istri saya ketika itu selama 11 malam, dia tidak bisa tidur. Berbagai cara saya lakukan agar istri saya bisa tidur. Saya tidak bisa atau tidak berani memberinya obat karena istri saya sedang hamil 7 bulan. Akhirnya saya membawa istri saya ke rumah sakit yang terdekat dengan rumah saya. Setelah 3 hari dirawat, ternyata dokter juga tidak bisa menemukan penyakitnya. Dan dokter merekomendasikan untuk dipindah ke rumah sakit yang lebih canggih di Bogor. Dan akhirnya saya pindah juga ke rumah sakit yang lebih canggih di Bogor. Dan ternyata setelah dirawat di situ pun tidak ketahuan penyakitnya. Ya. Dokter yang merawatnya bingung, ini penyakit apa sih? Kok nggak ketemu sih? Dan akhirnya dokter yang merawat istri saya pun merekomendasikan untuk dipindah ke rumah sakit yang lebih canggih di Jakarta. Maka saya pun menuruti nasihat dokter tersebut. Ya, saya putuskan untuk pindah ke rumah sakit sesuai rekomendasi sang dokter. Dan ternyata setibanya di rumah sakit tersebut, istri saya langsung dirawat di ruang ICU. Badan istri saya penuh dengan kabel yang tersambung ke monitor sehingga bisa dipantau. Ya, setiap hari saya memperhatikan istri saya yang sudah tidak bisa diajak komunikasi. Dan selama 3 minggu penyakit istri saya tak bisa juga ditemukan. Ya, padahal obat sudah gonta-ganti. Dan Anda tahu biaya perawatan di rumah sakit itu setiap malam sekitar 2,5 juta. Dan istri saya dirawat 3 minggu. Betapa sangat besar biaya waktu itu bagi saya. Karena di awal tahun 2000 saya mengalami kebangkrutan bisnis. Dan setelah 3 minggu dirawat, saya dipanggil ke ruangan dokter. Dan dokter itu berkata, Pak Jamil, kami mohon izin, hari ini kami akan mengganti obat buat istri Bapak. Saya pun kemudian bertanya, dokter, kenapa hari ini dokter minta izin kepada saya? Selama ini saya beli obat gonta-ganti, dokter nggak pernah minta izin kepada saya. Dan dokter itu menjawab, karena yang ini mahal Pak Jamil. Maka kemudian saya tanya, berapa dok? Sekali suntik 12 juta Pak Jamil. Hah? Sehari berapa kali suntik dok? Sehari 3 kali suntik. Berarti sehari 36 juta dok. 36 juta bagi saya itu mahal dok. 36 juta bagi saya itu besar dok. Tolong sembuhkan penyakit istri saya dok. Temukan penyakit istri saya dok. Tolong dok, tolong dok. Dan apa kata Pak Jamil? Pak Jamil, jangan dikira kami tidak berusaha. Kami sudah minta bantuan banyak rumah sakit. Kami sudah minta bantuan banyak laboratorium. Istri Bapak susah diidentifikasi penyakitnya. Karena memang sekarang istri Bapak sedang hamil. Memasuki bulan ke-8. Kami harus hati-hati mengobatinya. Supaya kemudian ibu selamat, bayi yang dikandung selamat. Dokter, kami minta periksa 1 kali lagi dok. Permintaan saya dok. Saya akan berdoa kepada Tuhan saya dok. Tolong dok. Janji Pak Jamil ya. Kalau sekali ini gagal, terpaksa ibu kami ganti obat. Baik dok. Maka kemudian saya mencari musola ya, untuk bermunajat kepada Allah, mengadu kepada Allah. Dan di musola itu kemudian saya sholat duha, memuji nama Allah, berselawat kepada Nabi, dan kemudian saya mengajukan doa kepada Allah. Ya. Dan saya mengajukan, ya Allah, gerangan energi negatif apa yang pernah aku lakukan, sehingga Engkau uji aku dengan penyakit istriku yang tak kunjung sembuh. Duitku sudah terkuras ya Allah. Energiku sudah hampir habis ya Allah. Aku lelah ya Allah. Sembuhkanlah penyakit istriku ya Allah.
Bagimu amat mudah menyembuhkan penyakit istriku, semudah Engkau mengatur miliaran planet di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, gerangan energi negatif apa yang pernah aku lakukan? Gerangan maksiat apa yang pernah aku lakukan? Tunjukkan, ya Allah. Gerangan energi negatif apa yang pernah aku lakukan? Gerangan maksiat apa yang pernah aku lakukan? Sehingga Engkau uji aku dengan penyakit istriku yang tak kunjung sembuh. Ya Allah, sembuhkan istriku. Sembuhkan istriku. Dan gerangan energi negatif apa yang pernah aku lakukan? Gerangan maksiat apa yang pernah aku lakukan? Sehingga Engkau uji aku dengan penyakit istriku yang seperti ini, ya Allah. Begitu saya mengulang-ulang kata-kata, gerangan energi negatif apa? Gerangan maksiat apa yang pernah aku lakukan? Sehingga Engkau uji aku dengan penyakit istriku yang tak kunjung sembuh. Tiba-tiba saya teringat kejadian beberapa belas tahun sebelumnya. Apa itu? Saya pernah mencuri uang ibu saya, Rp125. Waktu itu saya sekolah SD, dan ketika SD, SPP-nya sebulannya itu Rp25. Ya. Dan saya sudah nunggak 3 bulan tuh. Ketika nunggak, setiap pagi saya dipanggil guru kelas, Jamil, kapan bayar SPP? Jamil, kapan bayar SPP? Jamil, kapan bayar SPP? Karena saya malu setiap pagi dipanggil, maka ketika jam istirahat, saya pulang ke rumah saya. Karena memang tidak jauh dari sekolah saya. Dan begitu di bawah bantal uang ibu saya ada uang Rp125, maka uang itu saya ambil. 75 saya gunakan untuk melunasi SPP, Rp50 saya gunakan untuk jajan. Maka kemudian saya berpikir, jangan-jangan ini yang menyebabkan penyakit istriku yang tak kunjung sembuh. Jangan-jangan ini yang menguras tabunganku, yang membuat aku lelah. Maka kemudian saya berinisiatif menelpon ibu saya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Mil. Apa kabar, Mak? Baik, Mil. Gimana kabar anak-anak di rumah, Mak? Anak-anak semua sehat, Mil. Kamu gak usah mikirin anak-anakmu. Mama jauh-jauh datang dari Lampung ke Bogor untuk nungguin anak kamu. Kamu tungguin aja istri kamu. Gimana? Dia sudah sehat? Belum, Mak. Doakan ya, Mak. Ya, Mil. Mama selalu mendoakan ya buat istrimu. Ya. Dan setelah ngobrol ke sana kemari, akhirnya sampailah pada pokok pembicaraan. Saya memberanikan diri bertanya, Mak, Mama masih ingat gak kejadian beberapa belas tahun yang lalu? Yang mana, Mil? Yang uang Mama hilang Rp125. Tanpa saya duga, ibu saya berteriak dengan mengatakan, Mil, sampai Mama meninggal, Mama ingat, Mil. Gara-gara uang itu Mama dihina di depan banyak orang. Gara-gara uang itu Mama dicaci maki di depan banyak orang. Waktu itu Mama punya hutang dengan orang kaya di kampung, Mil. Mama sudah siapkan uangnya di bawah bantal, Mil. Begitu Mama pulang, Mama cari uangnya nggak ada, Mil. Dan Mama datang ke rumah orang yang kaya itu ingin minta kelonggaran. Sampai di sana masih banyak orang, Mil. Mama dicaci maki, Mil. Mama dihina, Mil. Sakit, Mil. Kerasa, Mil. Masih kerasa sampai sekarang, Mil. Dan kemudian saya bertanya, Mama tahu nggak siapa yang ngambil uang itu? Nggak tahu, Mil. Akhirnya saya berteriak, Ma, yang ngambil uang itu saya, Ma. Lewat telepon ini, saya minta maaf sama Mama. Dan nanti kalau saya ketemu dengan Mama, saya akan sungkem dengan Mama. Maafkan saya ya, Ma. Maafkan saya ya, Ma. Langsung ibu saya berteriak, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku maafkan orang yang telah mengambil uangku, karena ternyata dia adalah anakku. Maafkan dia, ampuni dia, ya Allah. Maka langsung benar Mama sudah memaafkan saya. Benar, Mil, kalau benar Mama sudah memaafkan saya, tolong ulangi sekali lagi, disertai dengan doa agar istri saya segera sembuh. Dan ibu saya pun kemudian berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku maafkan orang yang telah mengambil uangku, karena ternyata dia adalah anakku. Maafkan dia, ampuni dia, sembuhkanlah istrinya, sembuhkanlah menantuku, ya Allah. Dan kemudian saya bilang, terima kasih, Mak. Telepon saya tutup. Kejadian itu sekitar pukul 10, dan sekitar pukul 12.45 saya dipanggil ke ruangan dokter. Pak Jamil selamat. Ada apa, Dok? Penyakit istri Bapak dapat kami ketahui. Apa, Dok? Infeksi pankreas. Langsung saya peluk dokter. Dok, makasih, Dok. Makasih, Dok. Makasih, Dok. Dan dalam pelukan saya, dokter itu mengatakan, Pak Jamil,
Kalau boleh jujur, hari ini kami mendapat keajaiban dari Tuhan. Loh kenapa dok? Karena dengan cara yang sama, dengan metode yang sama yang kami lakukan seperti hari-hari sebelumnya, hari ini penyakit isi Bapak dapat kami ketahui. Terima kasih dok. Dan setelah ini kami mohon izin kepada Pak Jamil, akan kami beri obat, begitu panasnya turun, akan kami sesar untuk memudahkan pengobatan. Baik dok. Maka setelah kemudian disesar, istri saya lihat saya selamat, anak saya selamat, saya pulang ke Bogor. Dan begitu sampai Bogor, saya peluk ibu saya dan saya kemudian cium tangannya, Ma, terima kasih Ma, terima kasih Ma, dan maafkan saya Ma. Ibu saya narik saya, bukan kamu Mil yang minta maaf, Mama yang minta maaf Mil. Mama nggak ngerti kalau yang ngambil uang itu kamu, dendam Mama terlalu lama, sakit hati Mama terlalu lama, maafkan Mama ya Mil. Dan itu adalah pelukan dari ibu saya yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Saya hanya mengambil uang Rp125 dari ibu saya. Tapi ditambah sakit hati, dendam yang begitu berkepanjangan, ternyata saya harus mengeluarkan biaya rumah sakit ratusan juta rupiah. Hati-hati terhadap energi negatif yang Anda lakukan, karena itu bisa berbuah negatif kepada kehidupan Anda. Apalagi energi negatif atau kesalahan yang Anda lakukan kepada orang tua Anda. Segeralah minta maaf, segeralah mohon ridhonya. Karena apa? Karena orang tua itu sangat menentukan ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan menghormati orang tua kita. Semoga Anda semakin sukses mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.